melihat arus kedatangan ke Bali, baik melalui pintu Bandara Igusti Ngurah Rai maupun juga Gilimanuk, itu kalau lewat Ngurah Rai itu kedatangannya sudah mencapai antara 9.000 sampai 12.000 per hari. 9 sampai 13.000 per hari. Kemudian lewat Gilimanuk itu juga di atas 12.000 per hari. Jadi totalnya lewat dua pintu ini itu mencapai 25.000 per hari, minimum segitu. Sampai dengan hari kemarin. Dan saya kira memasuki akhir tahun ini, sekarang posisi tanggal 29, akan bertambah lagi. Mungkin mulai hari ini, besok, sampai dengan tanggal 31. Nah, jadi dari sisi wisatawan domestiknya, saya kira dari segi jumlah itu sudah merupakan jumlah yang cukup memadai dari situasi yang kita hadapi saat ini dibandingkan dengan situasi normal. Tentu belum normal seperti tahun 2019. Tapi apapun juga ini sudah mampu menggeliatkan aktivitas pariwisata dan perekonomian yang ada di Bali. Saya kira gitu. Baik, jumlah yang cukup memadai di masa pandemi ini. Lalu kalau kita berbicara terkait kontribusi begitu ya Pak Wayan, terkait wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali, bagi pemulihan ekonomi di Bali akan seperti apa untuk kedepannya? Karena 54% perekonomian Bali itu bergantung dari pariwisata, dan pariwisata itu adalah modalnya adalah orang datang ke Bali, berkunjung ke Bali, maka dengan adanya wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali ini, otomatis hotelnya itu mulai terisi dan tingkat huniannya sudah meningkat. Kemudian juga restoran mulai ramai, hotel, restoran, dan juga toko-toko kerajinan produk Bali itu otomatis meningkat. Jadi langsung menggeliat ekonomi di Bali. Tidak saja wisatawan domestiknya, tapi juga aktivitas masyarakat lokal Bali yang sudah normal situasinya. Hanya yang membedakan adalah saat ini mereka beraktivitas itu menggunakan masker, sangat tertib memakai masker, menerapkan protokol kesehatan. Kalau melihat aktivitas antar wilayah di Provinsi Bali ini sudah tidak ada kendala, tidak ada hambatan lagi, karena memang kasus di Bali ini COVID-nya sudah, kasus hariannya itu sudah melandai dan stabil pada angka 1 digit, yaitu rata-rata per hari itu 4 orang, yang sembuh rata-rata itu 11 orang, kemudian secara kumulatif yang sembuh itu sudah 96,4%, kemudian yang meninggal itu rata-rata 0,3. Jadi artinya kalau kita bulatkan itu dari orang yang terkena kasus tidak ada yang meninggal lagi. Itu modusnya itu sudah nol. Nah, kasus aktifnya juga sudah sangat menurun. Per hari kemarin itu 59 kasus aktif, 30 di rumah sakit yang bukan 29 di rumah sakit, 30 di isolasi terpusat. Jadi kondisinya sudah sangat stabil. Baik, Pak Wayan, ini kan Bali menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan dari G20. Kira-kira untuk proyeksinya sendiri, untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata Bali akan seperti apa? Ataukah memang adanya G20 ini juga akan meningkatkan perekonomian Bali? Kuncinya di Bali ini adalah pengendalian pandemi COVID-19. Jadi karena sebagai daerah wisata yang bisa mengganggu kunjungan wisatawan ke Bali itu, satu bencana alam, bencana non alam, dan juga masalah keamanan. Nah, dari 3 hal ini, yang sekarang itu adalah bencana non alam pandemi COVID-19 yang cukup panjang dan sangat luas dampaknya. Nah, sebelumnya adalah bencana alam
ada juga masalah keamanan, tapi tidak selama dan tidak seluas seperti pandemi COVID-19. Nah, begitu situasi normal, tanpa diundang, orang datang ke Bali karena saya mengikuti geliat masyarakat di dalam maupun di luar negeri, kecintaan untuk ke Bali, keinginan untuk ke Bali, berkunjung ke Bali itu sangat tinggi. Apa yang akan memungkinkan mereka itu bepergian ke Bali? Satu adalah mengenai kondisi COVID-19 di Provinsi Bali, yang kedua adalah pencapaian vaksinasinya, dan yang ketiga tentu saja adalah kebijakan yang berlaku di negaranya, khususnya yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Baik. Kalau wisata domestik, saya kira sudah cukup, kebijakannya sudah hampir sama di Indonesia, dan Bali vaksinasinya sudah sangat tinggi. Untuk vaksin tingkat suntik 1 sudah mencapai 102%, suntik yang kedua sudah mencapai 91%. Jadi paling tinggi di Indonesia, sudah sangat kondusif saya kira, sehingga COVID-19 di Bali sudah melandai dan stabil, dan saya kira kondusif untuk dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Kalau mancanegara sebenarnya sudah kita buka, tapi kan negaranya yang mengunci karena Baik. pembatasan dari negara masing-masing yang membatasi warganya untuk bepergian ke luar negeri. Baik, terima kasih Pak Wayan Koster telah bergabung di Profit CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda.